Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Vira Ramadhani dengan NIM 2024310522. Adapun mata kuliah perencanaan penanggulangan bencana dengan studi kasus yang saya ambil kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Sumatera Utara. Yang pertama adalah identifikasi awal. Identifikasi awal yang yaitu jenis dan karakteristik bencana. Adapun jenis dan karakteristik bencana di Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, kebakaran hutan dan lahan memiliki kerawanan kebakaran hutan dalam kategori sedang dengan luasan kelas kebakaran sedang dengan luas 48.441 hektar area. Kondisi curah hujan yang rendah pada saat musim kemarau dan tutupan lahan hutan yang mudah terbakar menjadi faktor yang penting dalam pembentukan api. Faktor terbentuknya titik api yang tersebar juga menjadi potensi terbakarnya hutan dan lahan. Akumulasi hotspot yang menjadi potensi terbakarnya hutan dan lahan berdasarkan akumulasi data hotspot yang dipantau dari citra satelit MODIS, pembentukan titik panas atau hotspot yang terjadi kebanyakan pada tutupan lahan hutan dengan jenis tanah gambut sehingga kebakaran hutan dan lahan terjadi. Api yang terbentuk di lahan hutan dan jenis tanah gambut yang membentuk ground fire sehingga sangat sulit dipadamkan. Shaufina 2008. Curah hujan yang rendah menyebabkan bencana asap yang dapat terjadi hingga dalam waktu yang sangat lama. Adapun potensi kebakaran hutan dan lahan di Pulau Bengkalis. Yang pertama, aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang pertama pembukaan lahan dengan cara membakar atau slash and burn menjadi penyebab utama. Yang kedua, banyaknya lahan yang terbuka. Adapun faktor fisik lingkungan, yang pertama dominasi lahan gambut yang mudah kering dan sangat mudah terbakar, bahkan hingga ke lapisan bawah tanah. Yang ketiga, curah hujan musiman saat kemarau, kondisi menjadi sangat rentan. Yang ketiga, luasan wilayah rawan kebakaran cukup besar. Adapun faktor sosial ekonomi, yang pertama, ketergantungan masyarakat terhadap sektor perkebunan, contohnya perkebunan sawit. Yang kedua, keterbatasan kapasitas pengelolaan lahan tanpa bakar. Adapun analisis tahapan manajemen bencana. Yang pertama itu mitigasi atau langkah pencegahan bencana. Yang pertama penyuluhan. Melalui penyuluhan dari kebakaran hutan dan lahan, maka semua pihak akan menderita kerugian. Bukan hanya kerugian materi, tetapi bahkan menyebabkan nyawa pun menjadi korban. Praktis yang mudah dicerna seperti pemasangan tanda gambar penerangan, papan pengumuman, dan pesan-pesan lainnya. Yang kedua, pembentukan forum dan kelompok pencegahan kebakaran hutan di sekitar hutan. Yang ketiga, pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. Manusia merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dari berbagai aspek seperti perilaku, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan kehutanan melalui pembuatan persemaian, penanaman, dan pemeliharaan. Ada kesiapsiagaan yang dilakukan, masyarakat di sekitar lahan atau hutan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siap siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran lahan dan hutan, baik secara perorangan, masyarakat peduli api atau MPA, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang ada. Masyarakat di sekitar lahan atau hutan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban ikut serta dalam kegiatan upaya pemadaman kebakaran lahan atau hutan baik secara perorangan maupun melalui masyarakat peduli api atau MPA dan lembaga swadaya masyarakat. Poin yang ketiga, setiap orang mengetahui adanya api yang berada di lahan dan
hutan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melapor kepada aparat atau pemerintah terdekat. Adapun tanggap darurat yang dilakukan, adanya rencana penyelamatan keluarga dan setiap anggota keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan, yakni adanya rencana keluarga mengenai jalur aman yang dapat dilewati saat kondisi darurat. Rencana pencegahan adanya korban jiwa yakni pertolongan pertama, penyelamatan, keselamatan, dan keamanan, meliputi tersedianya kotak P3K atau obat-obatan penting lainnya untuk pertolongan pertama keluarga, adanya anggota keluarga yang mengikuti pelatihan pertolongan pertama, dan adanya akses untuk merespon keadaan darurat. Pemenuhan kebutuhan dasar, tersedianya alat atau akses komunikasi alternatif keluarga, contohnya HP atau radio. Peralatan yang perlengkapan siaga bencana, fasilitas-fasilitas pentingnya memiliki akses dengan bencana seperti tersedianya nomor telepon rumah sakit, polisi, pemadam, kebakaran, PAM, dan tahap persiapan dalam menghadapi bencana. Adapun pemulihan strategi rehabilitas dan konstruksi. Strategi rehabilitasi dan konstruksi kebakaran hutan lahan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan kajian jurnal berfokus pada pemulihan ekosistem gambut dan penguatan infrastruktur pengendalian kebakaran. Rehabilitas dilakukan melalui pembahasan kembali lahan gambut atau rewetting, penutupan kanal, serta revegetasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan pendukung seperti jalan akses ke wilayah rawan, penyediaan sumber air, contohnya embun atau sumur bor, serta pembangunan sekat bakar dan menara pemantau dalam perspektif perencanaan wilayah. Strategi ini juga didukung dengan penataan ruang berbasis dengan menetapkan zona rawan kebakaran, pemanfaatan lahan gambut. Adapun analisis kritis. Tahapan yang paling lemah di Indonesia. Tahapan mana yang paling lemah di Indonesia? Menurut saya, tahapan yang paling lemah dalam penanganan kebakaran hutan lahan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan berbagai jurnal yang saya baca, adalah tahapan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana. Hal ini terlihat dari masih banyaknya terjadi kebakaran hutan berulang di lokasi yang sama, yang menunjukkan bahwa upaya pemulihan seperti restorasi gambut, penataan tata air, dan revegetasi belum berjalan optimal. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti sekat kanal, embun, dan akses jalan pemadam juga belum merata dan sering tidak terpelihara dengan baik setelah dibangun. Adapun alasan hal tersebut sering terjadi, menurut saya kenapa hal ini sering terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama itu kurangnya anggaran, minimnya alokasi anggaran yang untuk rehabilitasi menghambat pelaksanaan kegiatan yang diperlukan. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk mendukung seluruh aspek rehabilitas pasca kebakaran, sehingga efektivitas program rehabilitas menjadi terbatas. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara lembaga terkait serta kepada masyarakat masih belum optimal. Kesadaran masyarakat tentang dampak kebakaran dan peran mereka dalam pencegahan belum memadai, sehingga pencegahan dan belum sepenuhnya efektif. Adapun solusi dan inovasi, yaitu adanya teknologi untuk drone atau JIS untuk monitoring wilayah rawan. Yang kedua, selain itu, teknologi modifikasi cuaca atau TMC bisa mencegah kebakaran dengan membasahi lahan gambut. Yang kedua, kebijakan penegakan hukum harus tegas karena masih sulit membuktikan pelanggaran lingkungan di Indonesia. Poin kedua, perlu aturan jelas tentang pembukaan lahan tanpa bakar oleh masyarakat. Poin ketiga, kebijakan harus benar-benar diterapkan, bukan hanya ada di aturan saja. Yang ketiga, masyarakat.
Poin pertama, libatkan masyarakat dalam Satgas atau MPA, Masyarakat Peduli Api. Yang kedua, edukasi penting supaya masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Baik, itu saja dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.